lihat cara mainnya si siapa namanya Jordi Amat, apa itu pengaruh dari tim lini ketiga jatuhnya itu yang nggak support atau nggak buka ruang, jadi kayak Jordi Amat kayak main sendiri jatuhnya kayak di pressnya itu ya cuman ke Jordi Amat gitu maksudnya, atau kenapa kayak dari sisi depannya nggak bantuin gitu. Iya iya, waktu sempat ada satu momen itu Tom Haye turun, Ya. dia Tom Haye turun, jadi Jordi Amat kan naik sini, di press, tapi dibantu sama si Tom Haye turun. Ketika ini Jordi di press, otomatis Tom Haye kosong kan, jadi ketika dikasih ke Verdong bisa ke Tom Haye, itu bisa lolos waktu itu, lolos ya, yang bisa putar badan dan progresi ke depan ya Tom Haye gitu. Tapi sebenarnya pengennya STY kan dari misalkan kemarin kan banyak banget long pass gitu kan, udah dikunci, udah banyak long pass gitu. Ketika di long pass yang nerima itu sebagai pemantul gitu, dan ketika di long pass Haye inginnya STY bukan mundur gitu, tapi dia jadi penerima pantulan ini gitu. Jadi lebih ke depan, ketika dari long pass dia langsung lepas dari marker, dipantulin sama Ragnar. Nah, dia udah lepas dari markernya nih, udah langsung tinggal siap bagi bola. Terus pressing lawan udah kelewati gitu. Dan tinggal serangan direct ke depan aja sebetulnya. Tapi nggak jalan, cuman di golnya tuh mirip-mirip kayak gitu sih. Golnya di kedua ya. Nah, karena kan gol pertama kan dia skemanya dari bukan dari ya, bola mati. Ya Korel. Bola mati di sundul, terus kena kaki Misilgers, baru langsung di ke Oratmangun yang waktu. Atau memang insting dari kalian pribadi individu pemainnya. Ya itu tadi memang belum karena belum kelihatan ya, karena satu Marcelino dribble dia. Ya. Enggak. Kan ada kayak kebentur gantak terus bolanya ke. Iya, artinya itu kan prinsipnya kan harus pindah serangan kan, switch ya. Marcelino ngelakuin itu, tapi ya itu tadi dia dribble terus baru pindah ke Haye, itu enggak menusuk ya Mas. Nah, terus Mas, kan 2 gol itu tercipta dengan skema ya sebenarnya ya memang Indonesia inginkan, bukan gol jatuh dari langit istilahnya. Memang kita yang progresi menyerang. Aku nggak bisa, karena gol yang pertama Oratmangun sedikit banyak dalam tanda kutip itu kan juga keberuntungan kan, karena memang dari scrimmage, bola mati rebutan, terus memang Oratmangun berada di posisi yang pas, bola juga si Mes itu dalam tanda kutip nggak ngasih asis secara intentional. Oh, tidak bisa Bung Limo. Dia kan ngasihnya emang bola pantulan aja dari kakinya. Bola kaget kan. Iya, betul. Terus kan sempat dicek VAR kan itu kalau nggak salah, atau offset atau enggak. Ternyata nggak offside. Cuman tetap sih maksudnya bisa dibilang kan bola itu kan berada di depan gawang Bahrain kan dari progresi kita. Bukan yang kayak misalnya nggak jadi. Ya. Nah, sebetulnya ya kalau kita lihat balik ke belakang gitu, nggak di luar 2 pertandingan itu, serangan-serangan kita itu untuk yang jadi gol itu belum secara skema gitu. Tapi kalau kita ngelihat yang kita build up lawan Australia yang di Piala Asia lalu, itu build upnya dapat gitu, tapi nggak jadi gol. Nah, itu nyambung itu. Kalau dari aku pribadi ngelihat, kita memang secara penguasaan bola untuk timnas sekarang itu sangat oke. Kita bisa menguasai permainan lah dalam tanda kutip. Cuman untuk finishing dan masuk ke fase terakhir itu yang susah. Nah, kalau dari Mas Faiz ngelihat lini depan timnas Indonesia sekarang itu kayak gimana sih Mas? Sebetulnya ya kalau kita ngelihat pemain sekarang ya kita harus, artinya tanpa ada tambahan pemain baru gitu. Ya udah kita optimalkan aja gitu. Artinya ini harus nggak usah main, ini nggak usah main. Aku nggak gitu sih sebetulnya, lebih ke prosesnya untuk mengoptimalkan mereka aja sih sebetulnya. Dan kalau kita lihat streak gitu kemarin udah bisa nyetak gol kan dia, dan sebetulnya dia juga punya kalau nggak salah kan dia punya cetak gol juga mirip-mirip kayak gitu yang jauh tuh di Korea Selatan. Korea Selatan tuh dia bisa kayak gitu. Cuman memang untuk generate peluang itu yang jadi masalah gitu. Kita
finishing itu kan juga finishing itu kan seringnya timnas kita itu berada finishing ketika kita berlari. Ya. Nah, kayak waktu transisi yang aku bikin konten itu. Serangan balik yang menit terakhir yang Witan. Ya, itu salah satunya Bahrain. Witan. Nah, sementara dengan kondisi kita harus berlari cepat, itu satu fisik kita kena drain, pasti berkurang satu. Terus pengambilan keputusan harus cepat. Betul. Eksekusi harus lebih akurat. Sementara kita kondisinya lagi habis lari cepat, habis stamina terkuras dan segala macam, tapi eksekusinya diwajibkan bagus gitu. Salah satu contohnya ya Witan itu gitu. Witan tuh secara baru masuk dia, Mas. Decision making dia bagus. Udah bagus mau umpan. Tapi ya itu eksekusinya gitu. Kurang akurat. Bukan karena stamina-nya baru masuk masih oke, tapi kondisi dia lagi berlari gitu. Kondisi lari itu bikin finishingnya bikin pemain tuh lebih harus insisif lah, harus lebih bisa membuat keputusan dengan cepat gitu, dan decision making dan akurat dan satu eksekusinya. Nah, itu yang kurang gitu dari kita, jadinya pengaruh ke counter attack. Sementara kita kan basisnya itu dari 3 fase sepak bola itu kan bertahan, menyerang, sama transisi. Kita itu paling bagus tuh di defending, bertahan udah. Kita main bertahan, oke. Basis main bertahan itu ya udah, nyerangnya pakai serangan balik gitu. Nyerang. Jadi setelah bertahan kita langsung fase transisi. Transisinya serangan balik. Nah, kita jeleknya di sini di transisi, dan menyerang itu sebenarnya kita nggak terlalu bagus gitu, meskipun kita bisa build up, bisa umpan pendek gitu, tapi ketika tadi fase finishing creation, chance creation tuh bagus. Jadi aku bilang timnas kita di 3 fase ini cuman bagus di defending sama set piece lah. Set piece menurutku ya, kita gol-gol kita banyak yang dari skema bola mati. Skema bola. Setelah bahas Bahrain, mungkin itu sebenarnya yang kita obrolin tadi yang soal fase kan, kita bisa menang bisa nahan Arab dan segala macam itu kan kita karena bagus di fase defending. Iya. Ketika kita dihadapkan fase menyerang, dari awal tuh aku udah nggak menaruh harapan besar kepada fase penyerang kita gitu. Lini depan kita oke lah, menyerang itu kan ada build up di belakang, terus di tengah progresi ke depan, terus chance creation, sama satunya finishing gitu. Itu kalau kita bedah dari menyerang lebih detail lagi. Oke lah, build up kita bisa gitu. Oke, progresi boleh ke depan kita bisa pakai long pass gitu misalkan. Tapi chance creation yang kita hasilkan tuh nggak banyak. Apalagi ketika lawan parkir bis lah, lawan Cina kemarin gitu. Ya, bahkan lawan Cina kita menguasai laga 77%, cuma itu gol kita bahkan ya kita tahu lemparan ke dalam Arhan, scrimmage ke Tom Hei, itu pun tendangannya pun deflected. Iya, itu artinya kita nggak bisa itu generate peluang tuh nggak bisa. Memang kita fase menyerang kita memang masih kurang gitu. Dan benar juga kenapa Tom Hei yang lebih punya kontrol sebagai permainan, lebih itu kenapa dia nggak starter gitu di luar fitnya ya. Tapi dia memang cocok untuk game-game kayak gitu membongkar lah membongkar gitu juga sama. Ya tinggal ada beberapa nama yang keluar, cuman masih dicari kebenaran asal usulnya. Ada striker FC20 Stein kalau nggak salah, cuman striker Leeds Joel Piro itu masih belum bisa terkonfirmasi apakah memang mempunyai keturunan Indonesia atau enggak. Karena banyak teman-temanku yang dari luar negeri, mereka selalu tanya pendapat, gimana perasaanmu ketika memang starting 11 diisi semuanya pemain naturalisasi dalam tanda kutip, karena banyak yang nggak ngerti, naturalisasi yang naturalisasi yang kita ambil adalah sebenarnya bukan naturalisasi secara penuh, bukan tuh diaspora. Maksudnya naturalisasi itu ada nama prosesnya. Proses. Asal usulnya kan dia tuh di diaspora karena believer. Bukan kata Pak Hamdan forced migration sama voluntary migration. Jadi intinya kalau pemain kita semua itu memang ada keturunan minimal di 3 generasi. Kalau nggak papanya, nenek kakek. Ya kalau orang tuanya langsung kakek nenek udah selesai di situ sama dianya. Kalau buyut itu beda. Itu kejadian di Mauro Hiroke.
Oh ya, dia nggak bisa Mauricio Moreira, oke, dia nggak bisa dinaturalisasi karena ternyata dia di keturunan keempat atau kelima. Jadi jangan salah sangka kalau misalnya pemain kita sekarang ini ya emang orang Indonesia, cuman lahir dan besar di Belanda, mostly Belanda, segala macam kayak Jordi Amat ya kan bahkan keturunan raja segala macam. Jadi sekarang tuh udah bukan waktunya lagi memperdebatkan bahwa ini bukan wajah lo, ya emang apa ya, itu bukan soal lagi karena ini semua ini asli Indonesia, cuman asal usulnya emang berbeda, ada yang lahir di sana, besar di sana, ya juga ada yang besar di sini, lahir di sini. Jadi udah nggak usah diperdebatkan lagi. Itu sekarang konsen dukung timnas dengan cara yang positif dan ya udah biarin aja tim yang sekarang ini bekerja dan jangan terlalu ekspektasi. Dan balik lagi ketika mengkritik pun kan mungkin jatuhnya ada orang yang beberapa orang takut mengkritik timnas karena takut diserang oleh buzzer STY. Banyak orang bilang. Cuman kan balik lagi kita juga harus melihat dari sisi permainan, dari yang iya betul. Terus juga kita harus sadar bahwa kesehatan mental pemain itu penting. Ya, jadi setuju. Apalagi sekarang tuh kita tuh tahu nggak? Kita tuh rataan pemain termuda loh di kualifikasi Piala Dunia. Roda 3 itu bahkan rata-rata cuma 23 tahun apa 24 gitu. Pokok paling muda lah. Jadi harus disadari bahwa mereka ini masih di fase berkembang. Mungkin iya levelnya kalau kan profesional ya. Iya tahu, cuman kan harus ada yang kita nggak bisa support langsung nih. Misalnya ya support dengan komentar yang positif atau kritik. Apa nih yang harapan aja nih, nggak usah panjang-panjang harapan ya. Kita bisa nampilin apa pertahanan yang kemarin sih, yang sebelumnya dua pertandingan pertama ya. Menurutku itu adalah salah satu kelebihan kita gitu, bertahan. Jadi jangan sampai ngomong apa main bertahan itu, apa main possession, apa kalau nggak mau keluar menyerang. Kita memang nggak punya kualitas penyerang yang bagus gitu. Belum mengarah ke sana ya. Bukan penyerang ya, kualitas menyerang yang bagus, bukan caranya, bukan personnya. Iya, penyerang memang ya kita kurang, tapi secara umum tuh menyerang itu melibatkan wingback, melibatkan semua pemain. Artinya kita memang masih lemah di situ gitu. Chance creation-nya belum ada gitu. Itu yang nggak bisa kita harapkan kita untuk tampil menyerang. Makanya salah satu kuncinya ya kita udah punya bertahan yang oke. Ya kenapa kita serangan baliknya itu aja sih. Iya, transisinya, serangan balik itu aja sih, nggak usah kita menyerang possession yang bagus lah. Udah bagusin aja counter attack itu kita itu harapanku sih dari aku tiap bikin video itu. Ya realistis aja sih lawan Jepang dengan kualitas pemain mereka. Terus kita nggak mengkecilkan timnas Indonesia, cuman secara kualitas memang masih berbeda. Harapannya kalaupun kalah nggak terlalu banyak, tapi kalau bisa kita meraih poin. Seri udah cukup. Ya semoga Magis GBK bisa memberikan dampak. Menang, kalah, dan seri, ku tetap bernyanyi. Intinya ya kita mendukung dan berharap serta berdoa terbaik buat timnas Indonesia. Kalau lawan Jepang, ya adalah rasa optimis untuk menang itu ada. Tapi lebih optimis, kalau pribadi lebih optimis Arab Saudi benar bisa gitu, 1-0 gitu bisa, 2-1 1-0 tuh ya, itu bisa harusnya kita. Karena Arab juga lagi goyang. Ya tapi kalau Jepang, tapi sesempurnanya Jepang tuh kemarin juga seri loh. Akhirnya kebobolan lawan Australia. Terus berarti kita tuh bisa ngopi cara main di Australia. Maksudnya entah gimana, cuman ya sempurnanya Jepang tuh bisa loh gitu loh. Ya Australia lebih taktikal sih. Iya, kalau melihat kalau dibanding Jepang ya. Jepang kan kualitas individu bagus gitu. Kita bisa nahan imbang Australia di GBK, masa sih kita nggak bisa nahan imbang Jepang di GBK? Semoga pasti kayak gitu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat Garuda fan dimanapun kalian berada. Tentunya timnas Indonesia resmi mengumumkan 27 pemain untuk lawan Jepang dan Arab Saudi, di mana ada Hernando Ari hingga Asnawi Mangko Alam yang dicoret. Dalam hal ini, Coach Sintayong telah mengumumkan beberapa pemain andalannya untuk berpentas di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini, di mana 2 pertandingan di bulan November ini adalah menjadi laga krusial di GBK. Bagaimana tidak, dalam pertandingan itu, dalam 2 laga sebelum pertandingan ini adalah timnas Indonesia harus gagal meraih poin di kandang Bahrain dan juga timnas Cina. Dalam bulan ini, pada bulan November ini, pelatih Coach Sintayong memerlukan poin setelah gagal meraih hasil maksimal pada saat melawan Bahrain dan juga Cina dalam Oktober.
Kemudian mereka bermain imbang 2-2 melawan Bahrain di Rifa dan dikandaskan dengan skor 1-2 di kandang Cina di Qingdao. Dan sahabat-sahabat Garuda, dalam 2 laga yang akan digelar pada bulan ini adalah laga-laga kandang di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada tanggal 15 dan juga 19 November 2024 mendatang. Sayangnya untuk menghadapi 2 pertandingan ini, timnas Indonesia dihadapkan oleh sejumlah permasalahan karena absennya sejumlah pemain akibat cedera. Dimulai dari seorang kiper Irnando Ari harus dicoret bersama rekan setimnya di Persebaya Surabaya yaitu Malik Rizaldi karena cedera. Demikian pula dengan kapten dari Asnawi Mangko Alam itu juga dicoret. Sebagai gantinya di sini Coach Sintayong tidak perlu lama untuk menggantinya, yaitu memanggil Yakob Sayuri dan juga Yance Sayuri beserta kiper Persis Solo yaitu Muhammad Riyandi. Kemudian sosok Justin Hapner yang telah kembali ke skuad setelah kembali bugar usai sempat menepi akibat cedera pada bulan lalu. Dalam daftar 27 pemain timnas Indonesia untuk November 2024 ini adalah yang pertama di sosok kiper. Ada nomor 1 yaitu kiper Martin Paes, ada Nadio Arganewinata, Muhammad Riyandi, kemudian di posisi back di sini ada Kapten Bang Jai, kemudian ada Miss Hilger, Justin Hapner, Jordi Amat, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Calvin Verdong, Pratama Rahan, Saini Patinama. Kemudian ada sosok Sandi Was, kemudian Yakob Sayuri dan Yance Sayuri. Kemudian di posisi tengah yaitu sang gelandang ada Tom Haye, Nathan, kemudian Ivar, Ricky Kamboya, kemudian ada Ragnar Oratmangun, di mana diteruskan dengan Marcelino dan juga Witan. Kemudian posisi striker ada Egi, kemudian Eleano, Rafael Strike, Ramadan Sananta, dan juga Hoki Caraka. Dan sahabat-sahabat Garuda, jadi bagaimana menurut kalian dari pemanggilan timnas Indonesia ke skuad ini adalah 27 pemain? Akankah nantinya bakal lagi ada pencoretan setelah beberapa nama itu tidak masuk dalam daftar para pemain yang akan menghadapi timnas Jepang dan juga Arab Saudi? Dan sahabat-sahabat Garuda, jadi bagaimana tanggapan kalian? Silahkan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan informasi penting khususnya timnas Indonesia.